desanya ada 14 desa, 7 desa pada tanggal 31 Desember kemarin baru saja kubunya dilantik. 4 desa kubu yang baru fresh, 3 desa kubu yang ada yang ketiga kali dan ada yang kedua kali. Dan itu juga salah satu dukungan dari Pak Bupati. Mudah-mudahan keseniannya dari saat ini sehingga di 2022 tahun ini kita akan mulai mengadakan kegiatan pesta seni setiap Sabtu dan Minggu. Mudah-mudahan jadi. Amin. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Terima kasih juga sudah bisa bersama-sama PKB P3H dan PKB Desa se-Wilayah Barat Kabupaten Cirebon ini sama-sama Gresik. Mudah-mudahan Pak Bupati, Bupati dan teman-teman semua berkenan ada di Gresik dan bisa membantu Gresik untuk tetap merasakan bagaimana aslinya di Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stunting Kabupaten Cirebon 26% di atas provinsi. Jadi mudah-mudahan di tahun 2024 kita bisa turun untuk kasus stuntingnya. Kita sudah namanya ada tim pendamping keluarga. Salah satunya mungkin adalah para kader ini yang nanti di lapangan untuk bergerak supaya kasus stunting tidak lagi menjadi kasus yang Kabupaten Cirebon naik. Karena di tahun 2018 awalnya hanya 8%, 2018, kemudian tahun 19-nya 9%, 9% betul. Kemudian 2020 naik 13%. Dan 2021 kalau perhitungan kita itu 79%. Hanya kami kemarin dapat data dari pusat, kita perhitungannya itu memang beda-beda untuk satu, tidak ada di 26%. Sehingga ini adalah tugas bersama, bukan hanya memang tugas kami di DPPKB P3H, tetapi ini memang semua OPD terlibat. Bagaimana untuk menurunkan stunting di Kabupaten Cirebon. Dan salah satu tugas para kader Indra yang tentunya nanti akan berjibaku di lapangan. Ya Bu, semangat ya. Kita copot aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu penggerak KB di desa yang telah bekerja dengan baik, dan saya mengucapkan dukungan dan rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bekerja dengan baik. Oh, di sini juga ada Pak Kapus ya, Kepala Kapus Gegesik ya, dan Jagapura. dan Jagapura. Hadirin yang saya hormati, jadi saya sebagai Bupati dan pemerintah Kabupaten Cirebon mengapresiasi terhadap ibu-ibu dan bapak yang bekerja di pos KP yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan memberikan edukasi terhadap masyarakat. Indonesia ini yang tadi disebutkan ini penduduknya sudah paling banyak, sudah masuk ke 5 besar penduduk dunia. Di dalam penduduk ini, kalau penduduknya banyak, SDM-nya itu tinggi, itu lebih diuntungkan. Jadi paling utama manusia ini adalah SDM-nya. Dan biasanya kalau orangnya kaya, SDM-nya tinggi,
punya anak 5, 6 lain masalah, karena didikan yang ada, disekolahkan, itu nanti anak bisa STM-nya tinggi. Tetapi kalau kita cuma hidupnya terbiasa dalam kategori menengah bawah, kalau ini penduduk anaknya banyak, boro-boro akan ngurusi, itu akan repot, Pak. Kita ada tetangga saya di desa Dauan, kecamatan Tengah Tani, uang dua anaknya 11, Pak. Kadang-kadang gak hafal ke anaknya itu, tidak hafal namanya itu. Pas saya tanya nama, kadang-kadang dia tidak apa, lupa. Terus dianya sendiri, bahwa dianya sendiri itu dalam artian kehidupannya cari kerjanya serabutan, sehingga anak ini kemana-mana. Nah, jadi image kita yang kata orang tua itu dulu itu ada anak, kakek rezeki, kita harus dirubah mindset itu. Dulu saya waktu kecil tahun 60-an, wong tua dua sawahnya 5 hektar, anaknya 5, sugi. Tapi begitu anak kelima dibagi sehektar, jadi sehektaran, otomatis akan rendah. Nah, harus 2 hektar, anaknya 2 papat maning dibagi, jadi 1/4 hektar, jadi tidak bisa optimal. Nah, ini bahkan kita tadi disebutkan oleh Ibu Kadis, angka stunting Cirebon pun udah sangat tinggi dibanding di Jawa Barat ini 26%. Nah, ibu-ibu yang sebagai pos KB ini harus memberikan edukasi terhadap masyarakat terus menerus supaya itu tahu dan sadar bahwa orang melakukan kegiatan-kegiatan ini mempunyai efek, mempunyai resikonya. Jadi kalau ada kawin yang masih muda, ini kita dibatasi, dikasih tahu. Pemerintah memberikan suatu aturan itu bukan karena kepentingan pemerintah, tapi kepentingan untuk rakyat. Jangan harap, jangan ada pikiran. Ibu dikasih tahu kepada masyarakat, pemerintah ngasih aturan-aturan itu ada kepentingan orang-orang tertentu, tidak ada. Kepentingannya untuk rakyat. Misalkan sekarang untuk pernikahan dinaikkan angkanya. Dulu perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Sekarang dinaikkan. Lelaki minimal itu minimal 22 dan perempuan ini kita dinaikkan sampai 19. Itu yang protes banyak. Pakailah jargon-jargon agama. Pemerintah itu dilihat dari berbagai aspek. Kalau masih muda, anak itu kawin, yang namanya nikah nanti ada berhubungan antara 2 keluarga, suami istri, membangun suatu kehidupan keluarga yang baru. Membangun itu harus disiapkan mentalnya, materinya. Di samping itu nanti ada efek, yaitu akan hamil. Nah, hamil itu kita harus tahu nanti harus ada kesehatannya. Kalau anak itu masih muda, nanti ininya kan masih rawan di dalam kandungannya, sehingga akan berdampak terhadap anak itu. Dan anak nanti timbulnya stunting. Nah, dari stunting inilah anak itu SDM-nya, otaknya akan kurang. Nanti sekolah pun akan ketinggalan. Nah, makanya kenapa pemerintah ini menganjurkan 2. Bahkan kalau di Cina sudah 1, kalau di Cina sudah ketat, kalau kita cuma anjuran 2, itu anjuran karena sudah hitung-hitungan. Nah, karena sudah hitung-hitungan, bahkan dalam agama pun al-faqru ayyakuna kufran, bahwa kemiskinan itu akan menjadi kekufuran di sana. Bagaimana SDM sekolahnya, anak-anaknya. Nah, ini otomatis SDM-nya akan rendah. Apalagi nanti dalam mengamalkan amalan-amalan kita sebagai orang hidup, apalagi yang beragama. Yang kedua, nah ini dari pos KB ini diniatkan untuk beribadah. Kita orang-orang beragama khususnya Islam, kadang-kadang masyarakat banyak yang kurang begitu paham.
bahwa yang namanya ibadah itu adanya di masjid, bahwa ibadah itu urusannya masjid, ngaji, memang tidak salah. Tetapi kita yang namanya ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu yang kita selalu hubungan kepada Allah, yaitu sholat, puasa, zakat, pergi haji. Nah, ada ibadah yang ghairu mahdoh. Nah, ini yang kadang-kadang kurang dipahami oleh masyarakat. Ibadah ghairu mahdoh itu ibadah yang selain berhubungan langsung kepada Allah. Ibu sebagai pos KB bisa mengarahkan ke orang, bisa pembinaan, diniatkan untuk beribadah, dapat pahala walaupun nanti honornya masih cilik. Dan kita pun yang pegawai negeri diniatkan untuk niat ibadah itu kita pun dapat pahala. Bahkan orang kadang-kadang yang disebut mati syahid apabila lagi ngangkat senjata perang. Yang mati syahid itu apabila kita mau kerja tapi kita diniatkan untuk ibadah, lalu di jalan itu meninggal, itu pun kita matinya juga mati syahid. Karena kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita di Kabupaten Cirebon ini dari pengangguran, dari SDM, bahkan SDM rata-rata penduduk kita itu sekolahnya 7 tahun, berarti cuma SMP kelas 1 rata-rata. Ini PR kita, bagaimana akan membangun desa, bagaimana akan membangun Kabupaten Cirebon kalau SDM-nya juga rendah. Allah memberikan suatu alam dengan potensi-potensinya, tapi potensi ini harus disertai penggaliannya dengan ilmu. Kalau ilmunya itu juga kosong, tidak mungkin kita ini akan sejahtera. Indonesia ini adalah negara yang makmur, makanya banyak penjajah dulu itu ingin ke Indonesia karena Indonesia ini subur, gitu, subur. Tetapi kalau kesuburan ini pun tidak kita kelola dengan baik, tidak akan dapat hasil. Nah, saya juga berpesan kepada Pos KB selalu berhubungan kalau kerja dengan Pak Kuwunya, dengan Ibu Camatnya, dengan Pak Kapolsek, Pak Danramil, terus satu kesatuan. Kesuksesan itu bisa dibangun apabila satu kesatuan sama-sama. Nanti kita saling kait dengan puskesmasnya, dengan Pak Kuwunya. Apabila di desa itu ada permasalahan kesehatan, Pos KB koordinasi dengan desa, dengan camat, dengan puskesmas, ditangani. Nah, merubah pemikiran masyarakat itu sangat susah, Pak. Orang-orang yang pendidikannya rendah, lalu kita merubah konsep-konsep untuk mereka, nanti konon-konon baik, anak aki urusan isun dewek, beda. Tapi orang kalau sudah pendidikannya tinggi, dengan sendirinya ada kesadaran bagaimana hitung-hitungan untuk melangkah, orang akan beda. Pemikiran itu disertai oleh pendidikan. Nah, inilah PR kita. Makanya ibu pasti ada hujatan, ada diajukan. Itu hal yang biasa. Karena merubah pemikiran orang, merubah kebiasaan orang itu sangat susah. Tapi kalau terus-menerus nanti menjadi kesadaran, terus-menerus nanti menjadi kebiasaan, terus-menerus orang yang tidak melakukan menjadi nanti ada sanksi sosial. Namanya itu budaya. Orang kalau sudah lewat kebiasaan budaya, nanti ada sanksinya sanksi sosial. Wah, orang kok konon. Nah, tapi kita harus terbiasa terus menerus. Nah, inilah PR kita. Maka kita dengan kepala dinas, dengan Forkopimda, saya sama-sama terus membangun. Karena merubah itu sangat susah. Nah, inilah makanya ibu sebagai Pos KB ini hal-hal harus didiskusikan.
Kalau tidak sering diskusikan, nanti yang ada ngeluh, dan nanti hasilnya itu nanti tidak ada. Dan dipetakan, dipetakan. Misalkan ini kuwu, Bapak Kuwu ini desa Gegesik Wetan, penduduknya anak pira, lelaki anak pira, RT anak pira, permasalahannya apa, diurai. Lalu nanti Pak Kuwu ini pos KB desa Anda kurang berperan di RT anu. Nah, inilah data itu sangat penting. Data ini sangat penting untuk bisa kita melangkah untuk berbuat. Punya data, jadi Ibu Camat juga harus punya data. Kecamatan Gegesik itu ada 14 desa. Apa potensinya, apa permasalahannya? Nah, KB-nya ini siapa saja orangnya, terus di desa apa saja yang kurang tepat sasaran, yang kurang tepat. Kalau ini. Kalau orang ini nanti ada biasanya juga nanti yang agak susah apabila tokoh yang mempunyai wawasannya seperti dulu yang tidak bisa sekarang, tapi kalau kita dikeroyok dengan diskusi, ngobrol apa segala macam, itu dianya juga akan sadar. Nah, ini kita berharap kepada pos KB, karena biasanya perempuan itu adalah orang-orang yang teliti, ulet. Orang sering salah mengartikan kalau perempuan itu lemah. Kita orang-orang beriman akan kembali nanti kepada Sang Khalik Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita dipertanggungjawabkan. Dunia sebagai jalan saja yang perlu liku-liku. Maka di sana itulah yang nanti kita akan dicatat bahwa pos KB banyak memberikan bimbingan, arahan, nasihat terhadap masyarakat untuk dia melahirkannya cuma 2 anak minimal, maksimal 2, supaya bisa membina anak-anaknya supaya beribadah, ilmunya, agamanya, ilmu umumnya, supaya dia bisa beribadah kepada Allah. Lalu nanti dicatat itu pos-pos KB itu sebagai amal, karena di akhirat nanti cuma 3 orang yang akan bisa menolong kita. Harta kita tidak bisa menolong. Yang bisa menolong adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau pos-pos KB ini dengan ilmunya memberikan kepada masyarakat, lalu masyarakat menjalankan ilmu yang dari pos desa ini, KB ini, akan ibu sudah meninggal pun akan tercatat. Yang kedua adalah sedekah jariyah. Yang ketiga adalah anak yang sering mendoakan ibunya. Nah, itulah ayo kita bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon dengan kebersamaan, dengan sesuai tupoksinya masing-masing. Kita tujuan sama dan kita diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada pos KB desa yang telah gigih untuk bisa menjalani program dan hasil yang maksimal di Kabupaten Cirebon. Dan tentunya kalau urusan honor tidak seberapa, kami juga tetap karena keterbatasan dari Kabupaten Cirebon, kemampuan dari PAD yang ada. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sing desa ndi? Dari Desa Adi Dharma, Kecamatan Gunung Jati. Oh, Adi Dharma Gunung. Aduh. Rencana itu keren. Ayo. Ibu sing desa? Sindi. Kecamatan Arjuinang. Wajar Arjuinang. Ya.
Ibu dari desa Dari Panguragan. apa? Panguragan Lor, Oh. Kecamatan Panguragan. Penguragan. Sehat, Bu? Luar biasa, benernya semua sehat ya. Semangat ya, Bu ya. Sudah makan siang, Bu? Sudah. Nanti ada makan siang ya? Makan siang. Nanti Ibu ini dulu ya. Cerita dulu apa aja yang ada di desa dengan Pak Bupati. Saya mau tanya, kemana ya? Tadi yang fokus sebenarnya Pak Bupati siapa ya? Yang tidak lihat WA dari suaminya mungkin, dari anaknya. Yang tidak bawa HP siapa? Yang bawa HP siapa? Semua bawa HP ya Bu ya? Karena memang perlu untuk komunikasi dengan suami dan anak ya Bu ya? Ya, jangan sampai suaminya ada di mana, nggak tahu ya Bu ya? Ibu, kalau Bu mau nanya, kalau Pak Bupati namanya siapa Ibu? Bapak Dr. Andes Haji Imron MAG. Bu, saya udah tahu ya Bu ya? Udah tahu, udah hafal. Ibu-ibu ada udah hafal kan Pak Bupati namanya? Udah hafal kan? Hafal. Ada yang nggak hafal? Ada yang nggak hafal? Alhamdulillah hafal semua Pak Bupati. Nama Pak Bupati. Nama saya hafal nggak? Bahasa ya? Serasi ya? Harusnya pokoknya Pak Bupati sampai 20 benar saya. Pak, baru 20 kan kali Pak saya mau hafal Bapak. Ya, tadi yang jawab Mas Nadia. Oke. Makanya selanjutnya silakan Pak. Nanya apa saja Pak Bupati, nanti dikasih hadiah dari Pak Bupati. Terima kasih. Atur nuhun Ibu Kadis cantik. Hari ini kita sangat bersyukur karena bisa bertemu langsung dengan Pak Bupati yang biasanya mungkin hanya lihat di foto gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon kepada Pak Bupati Pak, di sini aja Pak, mohon izin. Maaf ya Pak. Ya. Pak ini juga yang dekat Pak. Bapak boleh bertanya apapun kepada Ibu Mas kami. Nah, Ibu, tugas utama dari pos KB desa itu apa baik? Terus Ibu duwe data apa Ibu seng desa Ibu Kang Anan kalau Kang bisa sok ditangani. Sok. Berdiri Bu. Kami sebagai pos KB desa yaitu terutama ini apa untuk mencari sektor iklan kalau ada pelayanan tuh kita dibantu sama Sud dan kader posyandu itu mencari iklan dan apa lagi Tugas utama posyandu terjadi. iya posyandu hari ini ada Ya. Terus Kang Ibu kan menangani KB ya. Iya. Nah, macam-macam kontrasepsi Kang Anan yang KB ku anapira apa baik? Satu MOP, MOW, IUD, implan, suntik, pil, kondom. 100. Anak kurang beli? 100. Oh, payu hadiah. Karena benar hadiah. Ya. Selanjutnya siapa barangkali yang mau bercerita? Ya, sok.
Kien. Dok Ibu. Maju Ibu, maju Bu. Maju Bu. Maju ke depan. Kalau Ibu nama siapa? Saya Ina Solihah. Dari desa Dari Pos KB Ginting Rajen, Kecamatan Ciwaringin. Ciwaringin. Ya. Mungkin Ibu pernah ketemu sama saya ya Bu. Ya. Jadi begini Pak, saya kesini tuh ingin minta dukungan Bapak juga, Ibu juga, karena kami tuh di kampung KB Makam Palang di desa kami itu sedang merintis bikin telur asin rasa jahe Pak. Jadi Enak Pak, udah saya udah nyobain enak ya. Oh, jahe. Oh. Beliau betul-betul siang malam memikirkan bagaimana telur ini harus berasa jahenya. Walaupun sampai sekarang tetap Pak masih belum berasa banget ya Bu ya. Sampai kami itu kepikiran apa harus disuntik atau harus bagaimana gitu. Tapi karena pembimbing kami Bapak Han, jangan disuntik, lebih baik alami. Jadi mohon bimbingan dari Bapak, Ibu juga, biar kami itu tambah semangat dan telur asin kami itu jadi bisa jadi penghasilan kami. Bawa nggak sekarang telur asin? Bawa beli. Siapa? Bawa dikit, dalam dicoba dikit enak beli. Ini kalau bedanya Pak Bupati. Oh, Yang iya. bilangnya ini. Kamu support ya. Ya. Saya sebutkan lagi yang tadi kontrasepsi yang ada di KB apa saja. Alat kontrasepsi. Suntik, pil, MOW, MOP, implan, IUD. Satu lagi apa? Kunci kue karena anak mau apa di peloro karena belum bisa jawab bayi siji. Ibu bisa ya Kang sang desa Gegesek Wetan di Gegesek Wetan di coba takon pai hadiah lamun weru Kang tugas ya anak pira Kalau yang sakit kemana koordinasinya? ya sok apa aja Ini Pak mau ya curhat kan. oh curhat ari curhat sebeli di duit Kita kan sebagai kader Pak. iya Kadang-kadang keder Pak. keder apa kedernya Ini jawaban B Pak. Kita mah kadang-kadang dari puskesmas suruh mencari balita, ibu hamil. Tapi dari pos KB kita suruh memberi KB, maksudnya dari aseptor. Jadi kita tuh bingung mana yang didahulukan gitu Pak. Jadi tugas sama-sama didahulukan. Karena antara anak bari wong Kang KB kan beda-beda wonge. Iya. Jadi tetap kini dilaksanakan, yang ini dilaksanakan. Iya, Nah, kita takon. Lamun anak wong Kang sakit, perlu ini langsung digawai mendidikit pos KB. Berobat, caranya kan ujug-ujug di puskesmas kayak ditakon dikit. Sebagai pos KB, Ibu, itu langkah-langkahnya lamun nemui masyarakat kan perlu ada pertolongan ini, langkah awal dan pelaksanaan ini pribe prosesnya. Proses kita memberi pengarahan untuk berobat ke puskesmas terdekat yang bisa terjangkau oleh warga kita. Dekat insya Allah terjangkau. Ada syarat-syaratnya ning puskesmas apa be kudu? Yang membawa kalau ceknya BPJS kita suruh kakak KTP BPJS kalau yang punya, kalau yang punya yang kita bayar gitu Pak. Oh, jadi kongkon mana bae? Ya diantar Pak. Oh, diantar. Kudu diantar. Hari pos KB, hari masyarakat. Iya. Kongkon gawakin kadang-kadang hari ibu kan wis kena kader. Jadi wis apal, wis weru. Iya. Hari masyarakat
wong tani kan kudu beli kudu dianter. Jadi kudu dianter. Iya, nganter enggak? Kian ibu wis nganter pirang wong kang sakit. Kalau ya alhamdulillah bisa mengantarkan. Kalau memang membutuhkan dia datang ke kita tahu insya Allah saya siap untuk mendampingi. Siap, Pak Seket ya, terima kasih ya. Ya, mangga. Udah. Beritanya katanya Pak. Ari takon weru soal. Udah. Pak Ya. Visi, Pak. Ya. Kalau saya tahu nggak visinya, Pak? Nah, sok. Mau bisa mencapai target sasaran, kalau teman-teman tidak tahu visi-misi, Ya, Pak? ya. Nah, visinya coba Pak tanyain, Pak. Takon dikit. Ibu baru beli visi misi Kabupaten Cirebon kangkien. Apa beli? Sok apa visi misi ngadeg? Ibu dari mana? Nama? Dari BPKB P3H, saya kasih BUG Pak. Kecamatan? Kepala seksi Pak. Oh, kepala seksi. Nama Dewi Murni. Visi Kabupaten Cirebon mewujudkan Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Oh, ya pintar. Insya Allah Pak Dinas DPPKB P3A Kabupaten Cirebon tentunya visi-misinya Kabupaten akan didukung oleh kita dan insya Allah mencapai. Diadakan bersama supaya sehat karena peran para pendamping kanganan ning desa ya. Bu nggak dikasih duit kan? Dikasih. Sak 50 aja Pak. Ari kasih kang upaya kabid. Kang pendamping desa anak beli kang weru visi misi Kabupaten Cirebon sekian. Anak beri ari tingkat sang kasih sih pada weru apa sok. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak berdiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten sekarang lebih agamis, lebih kreatif, lebih banyak yang diajukan dari Wawara Cirebon. Kita selalu lihat, dipantau selalu acaranya yang banyak dari beberapa daerah Cirebon insya Allah. Singkatannya apa? Singkatannya? Visi misi apa? Ini Pak, ada Pak. Dan sama. Kok mesti tulis dikit? Apa? Nama saya Sri Kartini, Pos KB dari Kecamatan Gudesik, dari Desa Kedung Dalam. Misi-misi Bapak Bupati bersama budaya sejahtera, agamis, maju, aman dan adil. Oh iya wis Pak. Bagian Pak Sewu. Nih Bang Atur. Oh dalam kian Kang takonin Kang Weruli kayak sang desa. Di sok paling wis sok siapa Kang lem ini pojok gini we kini gampang takonane duduk takon. Ibu nama siapa? Nama saya Sairo dari Kecamatan Kepetakan. Ya, Ibu sekolahnya sampai tingkat pira? SMP. Tahun 2004. Sok masih apal beli Pancasila. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, ketatan Indonesia. Empat, keterkaitan dan kehidupan hikmat pelaksanaan dalam mengusirkan perwakilan. Lima, persatuan Indonesia.
Aduh. Ganti Kang apa? Beli apa? Ganti Pak. Ganti. Nah, ibu. Ibu bangun. Ibu. Ibu bangun. Dari mana? Namanya siapa ibu? Nama saya Margeni dari Desa Walahar, Kecamatan Gempol. Kebat Gempol. Ibu sekolahnya ning di bengian ya? Di Madrasah Aliyah Negeri kelulusan 86. Ah, tahun pira pun Bu? 86. 86. Pancasila masih hafal beli? Insyaallah. Sok coba. Pancasila. Ya. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. 3. Persatuan Indonesia. Iya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. 5. Keadilan sosial bagi semua. Terima kasih Pak. Iya. Aja 5 Persatuan Indonesia. Beli wis-wis kowe. Iya wes, kesun ya, makasih. Ya, makasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa nabiyina wa sallallahu ala sayyidina ashabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan barin hamdan fi mazida. Ya rabbana fadlu min mansur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya, pada hari ini kami mengadakan satu kegiatan silaturahmi dengan Pos KB tingkat desa. Ada berapa kecamatan? Gegesik, yang sekarang 10. Sekarang ada 10 kecamatan. Intinya silaturahmi. Nah, yang kedua kita memberikan support kepada mereka-mereka untuk bisa bekerja secara maksimal. Karena memang kita tahu di Kabupaten Cirebon ini stunting memang sudah stunting ini tinggi di Kabupaten Cirebon, maka peran Pos KB tingkat desa inilah yang paling pertama berhadapan dengan masyarakat agar bisa menurunkan stunting yang ada di Kabupaten Cirebon. Ini salah satu bentuk kita langkah-langkah untuk menurunkan stunting, karena stunting ini dialami oleh masyarakat
yang mungkin mereka kurang begitu paham atau mengerti tentang masalah kesehatan, mengurus janin atau anak yang ada di kandungan. Maka pos KB inilah di desa harus bisa memberikan bimbingan, penyuluhan, arahan terhadap masyarakat yang perlu untuk penanganan terhadap stunting dan kesehatan anak ini. Thank you.